Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fikih itu fikhul wahyi, fikih memahami wahyu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya tentang sebuah perkara tapi dia belum turun kepadanya wahyu, dia cenderung intazaral wahyi, menunggu wahyu. Padahal omongan Nabi ini kalau ngomong jadi dalil nggak dia? Jadi dalil orang itu hadis kok, Pak. Tapi enggak juga kepakaman, mumpung jadi dalil omongan aku nih, kena ngomong enggak. Apa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kan menugaskan sahabat untuk jadi, kalau sekarang seperti gubernur, Pak. Mu'adz bin Jabal ditugaskan menjadi gubernur Yaman. Ya, Abu Musa al-Asy'ari ditugaskan menjadi gubernur Irak. Nah, ini dulu kan tidak ada media komunikasi yang cepat, gitu ya. Jadi kalau menghadapi persoalan di daerah di mana dia ditugasi Rasul, gimana caranya? Maka hadis Mu'adz yang terkenal riwayat Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimul Sunan. Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, ya Mu'adz," kata Rasulullah, "kaifa taqdi idza 'arada 'alaika qada'un?" Mu'adz, kalau nanti kamu di Yaman menghadapi persoalan, gimana cara kamu menghukuminya? "Aqdi bi kitabillah ya Rasulullah." Akan saya putuskan dengan melihat di kitab Allah, Quran. Gitu ya. Fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah. Kalau di Quran enggak ada, maka sunnah. Wa illam ajid astahidu ra'yi wala alu. Kalau saya enggak dapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya saya akan berusaha beristihad, berupaya keras memahami nas-nas syariah. Jadi syariah itu ada namanya nasul kitab, zahirul kitab gitu. Kalau nanti pembahasan usul fikihnya itu. Jadi satu dalil itu tunjukkan yang zahir. Bahasa Indonesia kan hanya apa biasanya? Tersurat dan tersirat gitu. Tersurat itu namanya bahasa fikih usul fikihnya nasul kitab. Tersiratnya nanti ada zahirul kitab, ada mafhumul kitab, ada fahwal kitab. Banyak sekali kan ada bahasa Arab, bahasa nggak ada. Indonesia pokoknya disebutkan aja pokoknya tersurat dan tersirat. Begitu aja, dua itu aja itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa 5. Gitu ya. Nah, tetapi kemudian omongan Mu'adz ini, Mu'adz ditepuk bahunya, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardallahu wa rasuluh. Nah, ada istihad fikih pada zaman Nabi, tapi keputusan akhirnya tetap pada zaman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian berlangsung nanti sampai permulaan sampai meninggalnya Nabi, permulaan tahun ke-11 ke-12 Hijriah. Gitu ya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mulai berkembang agak lebih banyak lagi penggunaan ra'yun ini. Ijtihad ini agak meluas. Kenapa? Karena wilayah negara Islam juga semakin luas, problema yang dihadapi juga semakin banyak. Munculnya kharaj, ya, munculnya beberapa fikih karena munculnya adat-adat yang berbeda di negara-negara yang ditaklukkan ini gitu. Muncul ya. Nah, ada sebagian sahabat yang cenderung kepada seperti cara riwayat, ada yang cenderung menggunakan ra'yunnya dengan rasionalnya. Ya, yang agak terkenal menggunakan rasionalnya Abdullah bin Mas'ud. Padahal ara'aitum, tidakkah kita tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud itu orang kalau yang baca Quran, kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum ayyasma'al Qur'ana kama unzil falyasma' min qira'ati bin Mas'ud." Kalau kalian, kata kepada sahabat, kalau kalian ingin mendengar Quran sebagaimana dia diturunkan, kamu dengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Makanya suatu hari Rasul mengatakan, "Ya Abdullah bin Mas'ud, akri ilal Quran." Ya Ibnu Mas'ud, yo dibacakan untuk saya Quran. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra'u 'alaikal Quran wa 'alaikal unzil." Rasul, masa aku bacakan Quran untuk awak? Kan Quran diturunkan ke awak. Rasanya tidak pede gitu. Iqra' aliyal Quran, bacakan untuk saya Quran. Merdu. Jadi
Karakternya Ibnu Mas'ud itu kurus orangnya, tinggi kurus. Inilah yang salah satu sahabat yang pernah babak belur dikeroyok orang kafir karena dia mengumandangkan suara Al-Quran. Sekarang mulai orang Islam gak mau dengar Quran. Polusi udara, gitu ya. Nah, agak meluas, tapi juga belum terlalu luas. Tapi sudah mulai berkembang karena persoalan yang dihadapi. Nah, pada saat masa Bani Umayyah. Jadi masa Bani Umayyah itu sebetulnya mulai tahun 40-an ya. Imam Ali bin Abi Thalib itu berkuasa di tahun 40-an sampai 132 Hijriah. Di masa Bani Umayyah ini, fikih itu masih seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, antara tahun 40 sampai 42 Hijriah, 132 Hijriah. Tetapi sudah meluas penggunaan rasio saat menghadapi berbagai problem. Karena pada masa Bani Umayyah ini luasan wilayah sudah semakin meluas gitu. Sehingga muncul gitu di Saudi sekarang itu namanya Madrasatul Ahlul Hadis. Orang yang cenderung bertakayud diri dengan riwayat. Tapi di Irak dengan Kufah, kan Imam Ali bin Abi Thalib itu pusat pemerintahnya dipindahkan oleh dia dari Madinah ke Kufah. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin yang 3 itu masih di Madinah, tapi Ali bin Abi Thalib itu pindah ke Kufah. Nah di Kufah itu muncul Madrasatul Ahlur Ra'i, murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Nah, gitu ya, Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini sudah mulai meluas ijtihad itu karena berbagai persoalan yang secara nasan, secara surat itu tidak didapati dalam Quran pun di dalam Sunnah, sehingga dia beristihad. Nah, pada fase berikutnya awal Bani Abbas, yaitu khilafah Bani Al-Abbasiyah 132 Hijriah, berarti masuk abad ke-2 sampai akhir abad ke-4, itu yang disebut dengan masa keemasan. Munculnya 4 mazhab di sini. Kenapa ini muncul? Karena satu, secara politik negara dalam kondisi sangat kuat, sangat aman, sangat makmur. Jadi ulama itu didorong untuk sedemikian rupa melakukan kodifikasi pembukuan ilmu, baik ilmu agama, ilmu syariat maupun ilmu umum. Bahkan ada cerita mengatakan dulu para khalifah itu memberikan hadiah emas seberat dengan kitab yang dikarangnya. Nah, kalau ente ngarang kitab tebal beratnya sekilo, ditimbang sampingnya emas sekilo gitu. Ya kalau emas Jawa mungkin nggak terlalu laku sih. Kalau emas Palembang kan mahal ya. Hitam kalau emas Jawa. Sehingga ulama itu ya tasabakun. Dan di masa inilah terjadinya penerjemahan kitab-kitab dari bangsa Yunani itu. Nah, sebetulnya pada masa keemasan, sering disebut masa ini, masa awal Abbasiyah sampai akhir abad ke-4 Hijriah ini disebut Asrul Fiqh Dzahabi, masa keemasan fikih. Jadi buku-buku besar mazhab itu muncul di sini, di abad ini, di fase ini begitu. Ada mazhab Abu Hanifah, dan sebetulnya kalau orang pinter ya bukan hanya orang 4 ini. Orang pinter itu banyak, Pak. Bahasa kita kiai pinter itu banyak, tetapi tidak semua mazhabnya berkembang. Tidak semua pendapat, karena mungkin tidak punya murid, sehingga tidak ada yang membawanya gitu. Nah, 4 mazhab ini yang punya murid gitu. Abu Hanifah punya murid, Imam Malik punya murid, Imam Syafi'i punya murid, Imam Ahmad punya murid yang kemudian menyebarkan pendapatnya. Begitu ya. Nah, itu sampai masa keemasan. Nah, disinilah kaidah-kaidah itu. Nah, ada perbedaan dalam merumuskan kaidah fikih antara 4 mazhab ini. Mazhab tertua, mazhab Abu Hanifah, ini asli orang Persia sebetulnya, Pak. Mazhab Abu Hanifah ini termasuk asli orang Persia. Dia Zuwabal. Ya.
Di mazhab Abu Hanifah, para mazhab ulama Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi ini, dia melihat fatwa Abu Hanifah. Nah, dari fatwa Abu Hanifah itu kemudian dia rumuskan kaidah fikih Abu Hanifah. Contoh, kalau dalam mazhab Abu Hanifah, kalau ada perintah dalam Quran, lalu ada hadis yang terkesan bertentangan dengan Quran ini, maka hadis ini dianggap nasakh, tidak digunakan oleh dia. Contohnya apa Ustaz? Kalau kita di Indonesia, kalau sholat baca Fatihah enggak? Baca ya. Di tiga imam tiga mazhab itu dia Fatihah itu rukun. Kalau orang tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena ada hadis la sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Di kaidah Abu Hanifah kan ada perintah Quran faqra'u ma tayassara minal Quran surah Al-Muzammil. Lalu adalah sholat, maka ulama Abu Hanifah pakai yang ayat ini. Jadi Fatihah tidak harus Fatihah dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi bukan berarti juga tidak Fatihah, bukan. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, kalau tidak bisa baca Fatihah, tapi bisa baca ayat lain dalam sholat, sah sholatnya. Di tiga mazhab tidak sah. Ayatnya sama, ngerti sama ngertinya, hadisnya sama ngertinya. Nah, umumnya kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Abu Hanifah, usul Sarakhsi, usul Badakhsi, kalau kita belajar ilmu usul ada, itu seperti ini caranya. Di tiga mazhab itu namanya disebut oleh thariqatul fuqaha. Nah, tiga mazhab yang lain cenderung itu thariqatul mutakallimin. Jadi menetapkan kaidah itu berdasarkan penguat bukti dalil dari berbagai ilmu. Gitu ya. Contoh, kalau saya tanya kita yang hadir ini, perintah itu menunjukkan wajib apa tidak? Perintah. Buktinya? Gimana membuktikan bahwa perintah itu wajib? Bapak merintah anaknya, terus anaknya nggak taat, apa yang terjadi? Marah apa? Ya terserah kita. Marah ya? Nah, marah itu tanda bahwa isi perintah itu harus dilaksanakan. Kalau dalam konteks hukum negara, kalau diperintahkan apa tidak dilaksanakan, yang tidak menjalankan perintah ada sanksi. Itu bukti bahwa perintah. Nah, tadi dikuatkan dengan ilmu lughah, dikuatkan dengan ilmu akidah, dikuatkan dengan ilmu kalam. Nah, kaidah usul fikih oleh tiga mazhab ini cenderung dirumuskan dengan cara seperti ini. Apakah kaidah ini nanti bertentangan dengan fatwanya imam mereka atau tidak? Tidak ada masalah. Difatwakan saja kaidahnya. Makanya seperti walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau saya tanya kalian, orang Indonesia ini cenderung melaksanakan haji tatkala mampu atau nunggu tua? Di Indonesia. Nunggu tua dong? Gak enak Ustaz, kalau masih muda haji ngapa, kan gak bisa ngelakuin apa-apa. Ya sama aja, tua juga masih ngelakuin apa-apa. Secara tidak langsung, meskipun Imam Syafi'i cenderung sebetulnya, al-aslu fil amri yaqtadil fawr. Nanti ada kaidahnya begini, halil amru yaqtadil fawr. Perintah Allah dalam Al-Quran, dalam konteks haji misalnya, itu menghendaki segera. Artinya orang yang punya harta harus langsung segera haji, atau boleh nanti lah kaget lah, mulai agak tua. Gitu. Kebanyakan orang kita secara amalian pakai mazhab yang kedua ini, nunggu tua. Akhirnya cuma macam-macam. Ya sakit, ya apa. Ustaz Imam baru 40 lewat dikit aja, kemarin udah kena risti di sini. Haji dikalungi apa? Resiko tinggi, kena hipertensi. Kalau yang udah tua lain lagi penyakitnya. Ya memang nggak kuat. Dulu ada jamaah, saya dulu kan dengan Bisri waktu haji, salah satu anggota apa namanya KBIH meninggal di
Arafah setelah khutbah Arafah. Karena memang sejadinya udah luar biasa sakit, tapi dia ingin. Jadi kaidah apa namanya? Qawa. Jadi para ulama mazhab itu merumuskan kaidah itu bukan sekendaknya, bukan, tapi dengan cara itu. Gitu ya. Nah, dari akhir abad keempat sampai jatuhnya Baghdad menjelang abad ke-7 tahun 656 Hijriah, itu fikih mengalami kemandekan yang luar biasa. Bahkan pada jatuhnya Baghdad itu banyak kitab yang dibakar, dimasukkan ke dalam sungai Frat, baik kitab fikih. Jadi banyak sekarang kalau kita baca kitab baik kitab tafsir, kita baca kitab fikih, kita baca kitab apa saja, hanya disebutkan oleh pengarangnya, saya ngarang jelaskan ini dalam kitab saya, ini namanya. Tapi kitab itu di dunia Islam sekarang nggak ada. Itu hilang. Makanya ada beberapa kitab ulama Islam itu ditemukan di Pulau Siberia sana. Tahu nggak Siberia itu di mana? Saya juga belum pernah ke sana sih. Dekat kutub utara, Pak. Utaranya Uni Soviet di Siberia sana. Itu ditemukan kitab Islam. Cuma kok nggak ada yang lari ke Indonesia itu maksudnya. Ke sana semua. Sehingga sekarang kalau mau orang Arab ini ke Leiden, ya dicuri juga oleh ulama-ulama. Jadi di samping ada Hulagu dulu yang menaklukkan Baghdad itu, ada orang non muslim juga yang mencuri-curi ilmu. Gitu ya. Walaupun nanti tergolong membedakan Andalus. Nah, dari jatuhnya Baghdad sampai sekarang, kita ini juga masih mengalami fikih yang tidur, fikihnya masih tidur. Ada upaya beberapa ulama abad ke-8, ke-7, ke-9 Hijriah memang seperti Ibnu Taimiyah muncul orang pintar, Ibnu Qayyim dan seterusnya, tapi intisabnya tetap ke mazhab Imam Ahmad walaupun dia punya manhaj. Nah, ada upaya sih di awal-awal abad ke-19, abad ke-20. Ulama menuliskan fikih, ada yang nulis buku berjudul Al-Fiqhul Islami fi Thawbihil Jadid. Nah, kita sekarang masih membutuhkan. Jadi sebetulnya begini, Pak. Aib kita sekarang masih sangat banyak. Jadi banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh ulama sekarang. Kita sering naibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela zaman, tapi sebetulnya aib itu adanya di kita. Orang malas belajar bahasa Arab. Malas nggak banyak? Saya belum ketemu tuh ada kursus bahasa Arab rame gitu. Walaupun awalnya 120 orang, nanti ya tinggal 4 orang. Tapi kalau bahasa Inggris rame banget gitu. Walaupun bayarnya mahal. Bahasa Arab digratiskan aja, sepi. Nah, gimana lah? Ustaz Imam itu juga membuka di rumah itu untuk menularkan fikih yang saya tahu. Itu juga mundur muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Kalau nggak punya duit ya nggak usah bayar, nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Karena ada kasusnya juga dulu zaman Abu Hanifah tuh punya murid pinter, paling pinternya namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini kalau belajar fikih dengan Abu Hanifah itu diperhatikan oleh Abu Hanifah, pasti dalam 1 minggu itu ada 3 hari dia tidak hadir. Guru itu, Pak, kalau murid yang pinter nggak datang, apa yang terjadi? Nah, yang datang ini sering dimarahi. Lo nggak bisa. Akhirnya ditanya, kenapa 3 hari tidak datang? Maaf, Said Abu Hanifah, saya dengan ibu kan juga harus makan. Nah, saya tidak cukup punya uang. Jadi 3 hari itu saya gunakan untuk mencari maisha. Baru nanti yang 4 hari kami bisa ikut kajian. Apa? Karena Abu Hanifah ini sebetulnya Pak agak ideal kalau kiai kayak Abu Hanifah. Kana bazzan, jadi penjual kain-kain permadani yang mungkin kalau sekarang harganya miliaran itu, Pak. Abu Hanifah itu. Jadi kata Abu Hanifah, kamu mulai hari ini tidak boleh tidak hadir. Berapa kebutuhanmu untukmu dan ibumu saya cukupin. Tapi kamu harus masuk terus. Oh, siap.
Makanya kemudian yang sangat menonjol muridnya Abu Hanifah ini, Abu Yusuf ini. Ada satu lagi muridnya nama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi kiai ini sebetulnya sekarang adab ilmu ini sebetulnya agak berubah. Kalau Imam Syafi'i dulu menyebutkan adab ilmu itu sebetulnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu yang didatangin, bukan yang mendatangi. Terus terang. Sekarang yang terjadi al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu yang datang, nah, kiai dipanggil gitu. Kalau dulu tidak. Imam Malik radhiyallahu anhu itu oleh Khalifah Harun ar-Rasyid itu diminta ke istana untuk menjadi bahasanya kiai besar istana lah. Lah. Saya lebih nyaman namkuthu bijiwari Nabi. Ya, dia sering di Raudhah dia. Di Masjid Nabawi. Akhirnya penguasa yang datang ke Imam Malik. Ya walaupun kadang-kadang disiksa juga Pak Kiai begitu nih. Kalau fatwa nggak mau sesuai pesanan kan disiksa juga nih. Jadi fikih itu begitu 4 mazhab. Qa'ad itu seperti itu. Jadi sebenarnya sampai hari ini, nah sampai muncul pada asur rukun ini dulu orang berfatwa itu, tapi dia tidak punya ahliyatul fatwa sebetulnya. Berfatwa tapi tidak punya kemampuan fatwa. Sehingga dulu muncul beberapa fatwa pada abad ke-9 Hijriah, abad ke-8 Hijriah itu bahwa pintu istihad tertutup. Nah, gitu. Kapan nutupnya, kapan bukanya kan gitu ya. Itu sebetulnya ternyata adalah karena supaya orang tidak sembrono dalam berfatwa. Nah, secara tafsil, pertama Abu Hanifah, mazhab fikih 4 mazhab ini ya. Abu Hanifah itu asli orang Persia ya. Namanya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bin Zuwata bin Mah. Lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi tahun meninggalnya Abu Hanifah itu tahun di mana Imam Syafi'i lahir. Makanya ada orang-orang orang mazhab Syafi'i yang agak terlalu kultus mengatakan Abu Hanifah itu mati karena takut dengan Syafi'i katanya. Nah, kelihatan kalau ada. Usul mazhab Abu Hanifah itu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Qaulus Sahabi, Al-Qiyas. Hampir mirip-mirip lah. Muridnya yang terkenal Abu Yusuf dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, kitab banyak ya, kitabnya banyak. Yang paling terkenal tapi jarang, nggak ada orang ngajinya ini. Apa namanya? Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i', Mukhtasar Al-Khiraqi dan apa namanya? Al-Mabsut, Al-Kahfi, Fathul Qadir, Al-Hidayah, Salu Bidayatil Mubtadi dan seterusnya. Perkembangan mazhab ini termasuk besar daerahnya. Asia Selatan, India, Afghanistan, Pakistan itu mazhabnya yang banyak mazhab Abu Hanifah. Asia Tengah, negara Tantan itu apa? Uzbekistan, Turkmenistan, apa lagi? Pokoknya yang Tantan itu, Azerbaijan, sampai di Asia Tengah yang dulu masuk di Uni Soviet. Itu ini termasuk Irak, Turki itu kebanyakan mazhab. Jadi kalau bapak-bapak haji atau umroh nanti kan lihat ada orang perempuan yang tidak pakai kaos kaki. Kalau itu orang ngerti fikih karena mazhab Abu Hanifah apa namanya? Telapak kaki itu tidak masuk aurat kalau wanita. Tapi kalau bapak lihat itu Cina itu karena nggak ngerti fikih, bukan karena ngerti fikihnya Abu Hanifah. Gitu ya. Itu mazhab Abu Hanifah ya. Penyebarannya di situ kebanyakan. Kedua mazhab Maliki. Imam Malik ini bernama Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Yamani. Aslinya orang Yaman. Kalau Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 197 Hijriah. Agak tua, sampai tua dia. Imam Malik ini digelari Imam Darul Hijrah. Jadi dia tidak pernah keluar dari Madinah. Khalifah minta pun dia tidak mau.
Sehingga tatkala Imam Malik ada di Madinah dulu, ulama lain tidak mau berfatwa. Jadi kalau ada orang nanya ke ulama A, dia akan mengatakan begini, "A'ufti wa Malikun fil Madinah." Apakah saya akan berfatwa padahal ada Imam Malik? Gitu. Maka akan disuruh nanya ke Imam Malik. Tapi yang terjadi luar biasa cara Imam Malik mengajari kita orang anak cucu muslim berikutnya ini. Imam Malik itu pernah didatangkan orang membawa 40 pertanyaan yang dijawab hanya satu. Yang 39 la adri, saya tidak ngerti jawabannya. Artinya kita harus punya satu pegangan adab. Kalau kita nanya ke kiai dia nggak ngerti, ya biar itu jawabannya. Nggak ngerti itu jawabannya. Makanya berkembang di kalangan orang usul fikih, man qala la adri faqad afta. Orang yang ngomong saya nggak tahu ya berarti dia sudah fatwa. Apa tuh fatwanya? Saya tidak tahu. Hati-hati gitu loh. Gitu ya. Bukan merasa kepakaman. Ini sekarang nggak ngerti dalil aja udah nyala-nyala seperti jualan neraka aja kemana-mana. Kamu masuk neraka, kamu masuk neraka. Hati-hati. Kita masuk surga belum tentu. Kecuali kalau ente sudah dalam surga ya. Ini kalau mau surga begini caranya nih. Nah usul mazhabnya ini dikenal sebetulnya sama Quran, Sunnah gitu ya. Tapi di mazhab Imam Malik itu terkenal dengan istilah al-adillatul ishrin, al-usul al-ishrun. Dia punya 10 dalilnya. Jadi 5 dari Quran, 5 dari Sunnah, udah 10 nih. Nah, apa itu? Nasul kitab, zahirul kitab, dalilul kitab, mafhumul kitab gitu. Gitu ya. Disebutkan semua ini sebetulnya di mazhab lain juga dipakai Pak cara mengambil dalil begini, tapi tidak dibahasakan. Harus zahirul kitab, nasul kitab, mafhumul kitab, dalilul kitab, awal enggak begitu, enggak diomongkan. Tapi kesimpulannya Al-Qur'an gitu aja. Nah, di Imam Malik dijelaskan yang 5. Di Sunnah juga sama. Nasus sunnah, zahirus sunnah, dalilus sunnah, mafhumus sunnah. Saya nanya dengan bapak-bapak. Kan kalau terkait larangan menyakiti orang tua apa ayatnya? Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua uff. Kalau mukul boleh enggak? Enggak ada di ayat ini larangannya. Yang kan yang enggak boleh apa? Ngomong, mukul nggak ada sini. Jadi gimana kalau kita pakai zahirnya aja? Yang nggak boleh ngomong saja. Kalau mukul nggak ada dalam ayat. Berarti boleh mukul orang tua? Enggak. Nah, maka nanti ada namanya fahwal khitab, lahnul khitab, gitu ya. Ada lagi yang spesifik Imam Malik dari semua mazhab. Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Perbuatan penduduk kota Madinah itu dijadikan dalil oleh Imam Malik. Alasannya apa? Karena penduduk ahli Madinah ini kan binaan Rasulullah. Semenjak dia hijrah sampai dia meninggal. Zon kuatnya apa yang dilakukan oleh penduduk ahli Madinah itu ya berdasarkan bimbingan dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama lain tidak menggunakan. Qaulus sahabi dia pakai istihsan maslahah mursalah. Seperti sekarang yang sudah nikah punya surat nikah enggak? Punya? Kalau enggak punya minta. Zaman Rasul aja enggak surat nikah itu. Ada. Surat nikahnya Rasul dengan Aisyah terus dipamerkan gitu. Kelihatan bahwa itu. Enggak ada. Itu tidak ada dalil Qur'annya, itu tidak ada dalil sunnahnya. Nah, itulah disebut maslahah mursalah. Gitu Pak. Kalau saya menginfakkan tanah, saya punya kebun nih, kebun sawit, silahkan kebun saya ini dipakai untuk masjid. Segala penghasilannya. Terus di kebun saya itu ada sumurnya, airnya jernih, boleh nggak sumurnya dimanfaatkan? Saya hanya nyebut tanahnya, nyebut sawitnya, gak nyebut sumurnya. Boleh nggak sumurnya dipakai? Silahkan dimanfaatkan sawit saya ini. Nah, sudah itu aja saya ngomongnya dengan pengurus masjidnya. Tapi di kebun saya ini, di kebun sawit saya ini ada sumur bagus. Airnya jernih. Boleh nggak dimanfaatin? Kalau berdasarkan akadnya nggak boleh. Cuma sawitnya saya bilang, Pak.
Maka pakai dalil istihsanan dianggap akan lebih baik atau baiklah dianggap baik. Kalau boleh juga dong, oh sang sawitnya aja boleh, masa cuma sumurnya nggak boleh? Nah, itu dalilnya namanya istihsan. Nah, ada dalil istihsan, ada masalah mursalah, ada satu dzara'i. Dalam Islam boleh sebuah perbuatan itu boleh, tapi dia menjadi terlarang kalau menyebabkan ke dalam perbuatan yang tidak boleh. Itu namanya satu dzari'ah. Gitu. Jalan boleh, jalan pagi kita boleh, Kalau di tengah jalan, ada bisa ditumpur mobil. Umumnya nggak boleh satu dzari'atul tasaddum. Nah, begitu, ya. Itu madzhab Imam Malik. Muridnya banyak. Imam Malik ini karena tidak mau keluar dari Madinah, muridnya dari Andalusia, dari Spanyol, Portugal sekarang, dari Afrika Utara, kebanyakan itu murid-murid Imam Malik. Ada Abdullah bin Wahab itu Mesir, Abdurrahman bin Qasim al-Misri, Ashab bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abdul Hasan al-Qurtubi, Asad bin Furat. Maka gitu ya, kebanyakan mazhab Malik ini berkembang di negara-negara Islam Afrika, Dualul Afrika dan Spanyol sekarang. Dulu disebut Andalus. Maka ulama-ulama besar mazhab Maliki itu kalau dalam tafsir Ayatul Ahkam itu orang Cordoba. Ada misalnya Abu Abdillah al-Qurtubi. Ini termasuk yang punya Bidayatul Mujtahid, namanya Ibnu Rushd al-Andalusi gitu ya, fikihnya. Nah, referensinya ada kitab Muwatta, nah, itu hadis Imam Malik. Kemudian kitab Al-Mudawwanatul Kubra, dan yang terkenal di dunia Islam ini kalau kitab mazhab Imam Malik. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Saya dulu belajar pada waktu kuliah ini, jadi mempelajari lebih dari, bukan hanya 4 mazhab ini sebenarnya. Bisa banyak mazhab di sini. Bukunya setebal 2 kali ini, tapi hanya disebut ini diktat dulu. Kitabnya setebal 2 kali ini, Pak. Nah, segini. Ada satu lagi di rumah. Itu dulu diktat fikihnya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu dokter juga dia. Makanya kalau penghargaan kedokteran itu kalau di Eropa salah satunya Averroes. Averroes itu Ibnu Rushd. Dia ahli fikih, dia ahli kedokteran, dia ahli filsafat, dia ahli usul fikih, dia ahli tafsir, semuanya ahli. Sekarang aja yang susah ya. Kalau dokter bahasa nggak ngerti dokter yang lain. Nah, penyebarannya negaranya itu. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini satu-satunya imam mazhab yang bertemu nasabnya dengan Rasul ini, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' al-Hasimi al-Mutallibi. Ada sih isyaratnya dalam hadis Rasul, nanti ada di antara turunan Bani Hashim ini yang akan yamla'ul afaq. Nah, ditafsirkan orang ya Imam Syafi'i ini. Lahirnya Imam Syafi'i ini di Gaza sekarang, Gaza, Palestina. Di Gaza, kecilnya dibawa ibunya ke Mekah. Ya. Umur 9 tahun belajar dengan Imam Malik. Hafal kitab Muwatta yang tebal segini 9 malam. Cerdasnya luar biasa cerdas Imam Syafi'i. Dia menguasai syair-syair. Jadi Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. Hafal hadis banyak. Gitu ya. Dia punya musnad Imam Syafi'i, dia punya. Dia hafal syair-syair Arab. Saya tak kasih tahu kamu ya. Sekelas doktor di Indonesia ini, kalau disebutkan syair Arab belum tentu bisa menjelaskan. Saya kasih tahu, Pak. Imam Syafi'i masih kecil ngerti lah. Masih umur 7 tahun sampai 10 tahun tuh ngafal syair yang ngerti maksudnya. Bahkan dibeneri oleh Imam Syafi'i itu kesalahan bahasa yang ada dalam syair Arab itu. Artinya gini, pasnya gini. Sekarang orang Indonesia itu sudah doktor saja, kalau ada syair dalam bahasa Arab belum tentu bisa menjelaskan. Penyahok lah pokoknya kalau bahasa Sundanya. Karena bahasa syair itu khusus, agak sulit. Bukan saya tidak menghargai seorang dokter, bukan artinya sulit ilmunya. Jadi sejak kecil dia sudah punya alat untuk itu. Nah, Imam Madzhab Syafi'i ini
punya banyak murid, makanya mazhabnya berkembang. Nah, dikenal dalam mazhab Syafi'i itu dua qaul. Dari Imam Syafi'i muda sampai dia tinggal di Yaman, sampai dia tinggal di Baghdad, itu disebut qaul qadim. Nah, orang NU itu kebanyakan pakai qaul qadimnya ini, Pak. Yang kalau ngirim Fatihah nyampe itu qaul qadimnya. Saat Imam Syafi'i pindah ke Mesir, nah itu dia mulai qaul jadidnya. Dia berpendapat nggak nyampe ngirim pahala itu. Tapi yang dipakai orang Indonesia yang qaul Syafi'i fil madzhabil qadim, dan itu yang kebanyakan sama dengan mazhab Imam Ahmad, mazhab yang keempat nanti. Karena Imam Ahmad muridnya. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi ta'adubnya Imam Syafi'i begini. Dulu kalau ada orang nanya ke Imam Malik, lalu Imam Syafi'i dengar waktu dia jadi muridnya, Imam Malik menjawab pertanyaan A itu begini. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak tepat, nanti orang yang bertanya itu ditemui oleh Imam Syafi'i pada waktu pulang. Hunaka may yaqul. Ada juga ulama yang berpendapat begini. Gitu ya. Di kemudian hari benar itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kapan Imam Malik tahu bahwa itu pendapat muridnya? Menjelang meninggalnya Imam Malik. Jadi setelah Imam Malik mau meninggal baru tahu, oh ternyata selama ini pendapat kuat yang benar itu pendapat murid saya. Imam Syafi'i. Meninggalnya jarak 7 tahun antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i muda, dia 54 tahun sudah meninggal. Ya, masih muda dia meninggal. Dia punya murid banyak sekali. Ada Al-Hasan bin Muhammad Al-Ja'farani, Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Qarabisi. Ini yang di Baghdad, ini qaul qadim nih. Kalau qaul qadim mereka yang meriwayatkan. Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Yaqub bin Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini di qaul jadidnya. Jadi kalau ada kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Um, itu yang meriwayatkan kitab Al-Um itu ke generasi sampai kita sekarang, itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Nanti disebut nama dia itu kalau di kitab Al-Um. Dan untuk bapak dan saudaraku ketahui, Imam Syafi'i itu jauh dari mendakwakan orang pakam, orang pintar, jauh sekali. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ingin membahas satu masalah, qala Allah Ta'ala. Tadi ayat Quran dulu kan. Haddatsana kadza, haddatsana terus riwayat hadis dia sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Quran kemudian sunnah. Baru kemudian tatkala Imam Syafi'i akan menyampaikan pendapatnya. Wa indi wallahu a'lam. Nah, menurut saya memahami dari ayat ini begini. Wallahu a'lam. Itu kira-kira orang tawadhu atau orang sok itu. Tawadhu. Sekarang nggak ngerti ayat aja sok ya. Baca ayat keliru, baca ayat dikorupsi aja keliru. Kepakaman. Ya, saya pernah, tapi orangnya marah Pak. Ngimamin itu mulai baca Fatihah sampai baca surat itu salah semua tajwidnya. Kalau tidak dibeneri ya kita yang di belakang ini yang salah. Jadi kita benerin, nggak mau Pak dibenerin. Tapi kalau dia datang di tempat itu pasti nak jadi imam tulah. Padahal al-imamatu laisat tasyrifan, lakinnaha taklif. Jadi imam itu bukan kemuliaan dalam batas tanggung jawab, tapi dia itu adalah pembebanan. Kalau imamnya enggak fasih nanggung bacaan makmum. Nah, itu. Saya dulu juga teman saya itu hafal Quran, saya tidak. Tapi mungkin lidahnya fasih saya dikit, tapi dia hafal Quran. Itu kalau waktu sholat saya angkat badannya, nah, kamu yang imamin. Kamu aja mas enggak, kamu yang imamin. Kamu hafal Quran, saya enggak. Gitu kan? Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Nah, kitab-kitab terkenalnya adalah kitab Al-Um. Apalagi Ar-Risalah. Jadi ilmu usul fikih pertama itu Ar-Risalah itu. Ya.
Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kitab-kitab yang besar Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Muhadzab, gitu ya. Karangan Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin dan masih banyak. Nah, orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Ya katanya ulama kita susi pinter-pinter, tapi karena nggak ngarang kitab, nggak ngarang buku, ya nggak ngerti pinternya apa. Orang Indonesia ini yang banyak nulis mensyarah fikih hanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanari Al-Indonesi. Tinggalnya di Mekah saja. Kalau Syekh Abdul Samad Al-Balimbangi juga sangat sedikit. Fikihnya saya lihat hanya 1-2 buku. Jadi orang Indonesia sedikit mengarang. Ya, sedikit sehingga tidak bisa ditularkan. Ada beberapa ulama kita sebetulnya yang karangan bukunya agak terkenal di dunia internasional. Ada Manhaj Zawin Nazar, itu Syekh Ali Mahfud At-Termasi, itu orang dari Pacitan. Dalam ilmu hadis ada Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kitab tafsir Marahul Labid. Itu fi tafsir Al-Quran Al-Karim, tapi juga mengikhtisar dari beberapa tafsir. Ala kulli hal itu mazhab Syafi'i. Nah, perkembangan negaranya Syafi'i itu Mesir, Indonesia, negara-negara Asia Tenggara. Dulu guru saya pernah bilang, profesor saya dulu, mungkin la'alla ya Imam, ya, tanasubul madhabil fikil baina Indonesia wa Mesir li tanasubi wa tawafuqi ba'di taqalidiha wa adatiha. Mungkin, karena kenapa orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i? Karena adat istiadatnya hampir sebagian besar mirip Mesir. Katanya, kata dia ini 85% hampir mirip. Dalam masalah nikah, dalam masalah kemasyarakatan hampir mirip. Sehingga di Indonesia berkembang. Tapi sekarang sudah mulai berkembang madzhab Imam Ahmad juga di Indonesia. Madzhab Zahiri. Ada mazhab kelima namanya mazhab Zahiri. Nah, itu kalau organisasi yang didirikan oleh orang Palembang, ada yang tahu nggak? Organisasi apa? Kalau NU kan Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ada tahu nggak yang mendirikan Persis siapa? Bukan Ahasan itu udah generasi berikutnya. Katanya namanya Syekh Zamzam, itu orang Palembang, Al-Palembangi itu. Nah, itu mazhabnya Zahiri. Nah, inilah terjadi penyesatan sekarang di Indonesia gini. Untuk menuduh umat Islam Indonesia intoleransi. Yang kasus apa? Ibu saya ini ya. Wah, dibesar-besarin. Ternyata sandiwara itu. Ditampilkanlah foto di Masjidil Haram. Orang-orang yang umroh sedang makan siang hari. Nah, tengoklah di Mekah nih. Wong makan, ada Satpol PP nak merazia. Di kita Indonesia ini dirazia, tak pakaman Indonesia ini. Intoleransi Muslim Indonesia. Nah, kalau di Mekah wong sedang apa itu? Umrah. Kalau sedang umrah tuh safar nggak ada. Safar. Kalau hukumnya orang safar, memang boleh tak puasa. Faman ka ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Nah, kalau mereka memang boleh. Kalau misalnya di Masjid Pusri, wong safar apa wong apa? Wong lapar, iya sama, kok lapar saya juga lapar. Lapar, bukan safar. Kalau sana safar, nah ini digandengkan di medsos itu, seakan-akan orang Indonesia itu intoleransi. Kurang ajar benar orang. Ya berarti kita juga harus ngerti menggunakan media sosial sekarang. Pembelaan terhadap Islam dan Muslimin itu harus ada. Sekarang ini udah terbalik-balik memang. Dulu kan yang tidak berpuasa makan harus nyumput-nyumput. Nah sekarang yang puasa selalu hormat. Hormati yang tidak puasa. Ya, karena berarti yang puasa gak usah dihormati gitu ya. Iya. Irak, Yaman, Eden, Pakistan itu penyebaran fikih Syafi'i. Terakhir mazhab Hambali.
Madhab Hambali itu adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani al-Marwazi al-Baghdadi. Ini orang Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal ini lahir tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241. Ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad ini madhabnya, usul madhabnya sama. Al-Quran, Sunnah, Ijma, ada qaulu sahabi. Bedanya dengan madhab lain, hadisul mursal itu dipakai oleh Imam Ahmad, hadisul dhaif dipakai oleh Imam Ahmad. Dan saya kayaknya cocok dengan Imam Ahmad ini. Kenapa? Kalau saya membicarakan dengan bapak-bapak tentang pendapat ulama, pribadi ulama, gitu. Akhir-akhirnya pendapat apa yang saya bicarakan? Pendapat manusia biasa. Tapi kalau saya membicarakan hadis dhaif, karena ada persoalan mungkin perawi hadisnya tidak terlalu kuat hafalannya, mungkin agak-agak lupa dikit begitu, hadis itu menjadi hadis dhaif, Pak. Tapi yang tetap kita bicarakan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-haditsu dhaifu ahabbu ilayya min qaulir rijali mahma kan. Hadis dhaif itu lebih saya senangi ketimbang pendapat seorang alim siapapun dia. Gitu. Makanya Imam Ahmad itu di antara imam madhab yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau musnad Imam Abu Hanifah tidak punya musnad, Imam Malik punya kitab Muwatta tebalnya segini, Imam Syafi'i punya musnad, Imam Syafi'i tebalnya segini. Kalau Muwatta itu sekitar 2000-an hadisnya. Musnad Imam Syafi'i itu sekitar 1200-an hadisnya. Musnad Imam Ahmad itu 40.000 hadisnya. Sehingga Imam Syafi'i sang guru mengatakan, kalau masalah riwayat Ahmad lebih tahu banyak dibanding saya. Ya. Makanya Imam Ahmad ini Pak tidak punya buku fikih khusus yang dia karang. Tapi yang ada adalah buku Musnad Imam Ahmad. Itulah riwayat-riwayat hadis dan kebanyakan hadis sahih. Tepatnya segini Mas, saya punya kitabnya. Kalau Bapak beli, cuma nggak laku Pak di Indonesia kita ini. Ya. Dan Musnad Imam Ahmad ini kalau dalam bentuk aslinya itu sulit sekali nyari hadis di sini, Pak. Yang disebut kitab Musnad itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah misalnya. Semua hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah yang sampai ke Imam Ahmad, entah itu 5.000 hadis, semuanya berada di bawah nama Abu Hurairah dan tidak diurutkan berdasarkan bab fikih. Jadi kalau nyari kemeng Pak, berjam-jam satu hadis nggak ketemu. Itu lumayan kalau masih bisa bahasa Arab ngerti nyari. Kalau nggak ngerti bahasa Arab ya nggak bisa nyari, Pak. Nah, ya. Datanglah ulama pertengahan abad 20 namanya Syekh Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati. Dia menyusun kembali Musnad Imam Ahmad ini berdasarkan bab fikih. Sekarang hampir semua profesor, doktor, ulama di dunia ini kalau mau nyari riwayat hadis Imam Ahmad kembalinya gini. Bulughul Amani min Asrari Fathir Rabbani. Jadi kitabnya itu namanya Al-Fathur Rabbani fi Tartibil Musnad dari Imam Ahmad Asy-Syaibani. Segini temannya. Saya karena jadi yang agak lucu Pak, tahun 2013 saya berangkat dengan Bisri Haji itu. Nyari di Mekah kitab itu nggak ada Pak. Semua toko buku ngomong nggak ada. Tinggal aja satu aja toko buku besar yang belum saya datangi, itu toko buku yang dekat Jamiatul Ummul Qura, karena saya nggak sempat lagi waktunya. Akhirnya saya titip kepada ada waktu pejabat Sumsel ini berangkat ke Mesir. Nah, ada dosen IAIN teman saya ini menemani ini orang-orang pejabat ini yang akan membelikan asrama mahasiswa di Mesir. Saya bilang titip beli buku ini. Dicarinya oleh dia di Mesir, ketemu Pak, ada Ustaz, nah, beli. Jadi belinya berangkatnya sebulan, sampainya kitab setengah tahun Pak. Dikirim melalui, padahal saya bilang sebetulnya dibawa pesawat aja, nanti ongkosnya saya ganti. Tapi mungkin nggak mau beratnya itu, jadi dititipkan melalui apa namanya
kalau orang-orang kedutaan itu Pak, kedutaan apa bawa pulang barangnya kalau udah tidak di situ lagi, nah gitu dititipkan gitu setengah tahun Pak barunya nyampe. Dan sekarang saya menikmati membaca kitab Musnad Imam Ahmad. Itu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad ini punya murid agak banyak. Ahmad bin Muhammad bin Harun Abu Bakar Al-Khallal yang ngarang kitab Al-Jami', Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Al-Marwazi, Abul Qasim Umar bin Abi Ali Al-Husain Al-Khiraqi, Musnad Al-Khiraqi. Di antara kitab yang dijadikan referensi di sini Musnad Imam Ahmad, kemudian Mukhtasar Al-Khiraqi, Al-Mughni, Asy-Syarhul Kabir gitu ya. Dan banyak lagi termasuk Majmu'atul Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun Ibnu Taimiyah ini mungkin ada beberapa ulama Indonesia yang mengkajinya menurut saya kurang jujur meletakkan siapa Ibnu Taimiyah itu. Saya punya bukunya banyak dan ternyata tidak seperti yang didakwakan selama ini. Termasuk zalim. Ibnu Taimiyah ini orang yang sangat pintar sekali dalam berbagai ilmu. Jadi kalau kita mau menghukumi orang mungkin akan lebih bijaksana kalau kita membaca bukunya. Maka Ibnu Taimiyah termasuk yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i qaul qadimnya mengirim pahala itu sampai. Dia termasuk yang berpendapat itu. Nah, negara tempat mazhab Imam Ahmad ini berkembang Saudi Arabia secara umum, Kuwait, sebagian Indonesia gitu. Sekarang tapi ya ini Suriah, Irak dan negara Uni Emirat Arab. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Secara umum mazhab Imam Ahmad itu hampir 85% sama dengan mazhab Syafi'i, tapi dia lebih berat. Contoh penutup pengajiannya. Kalau di mazhab Syafi'i seorang suami itu infak wajibnya ke istrinya barang mentah apa barang matang? Dalam mazhab Syafi'i. Kamu kan orang Syafi'i kalau Indonesia. Kamu gak punya mazhab kamu ya? Di Indonesia ibu-ibu mentah apa matang? Mentah. Ya, mentah. Di mazhab Imam Ahmad suami itu wajib ngasih infak ke anak istri itu barang matang. Katanya dalam hal ini orang Saudi rame-rame. Kalau gitu kalau yang hal ini ikut Syafi'i aja yang jadi tidak harus bayar pembantu dan seterusnya. Wallahu alam. Tapi contohnya banyak memang seperti madmadah, berkumur-kumur dalam wudu itu kalau di mazhab Syafi'i kan sunnah. Itu di mazhab Imam Ahmad wajib itu, Pak. Kalau kamu enggak kumur-kumur itu enggak sah wudu. Ya. Ala kulli hal banyak ya. Saya secara pribadi itu berazam untuk mendirikan kajian fikih sebetulnya di Palembang ini. Kan saya lihat di Sumsel belum ada. Cuma memang karena saya sekarang masih sering pergi-pergi, nah itu baru menggunakan hari Sabtu dengan Minggu. Karena dulu kecilnya saya belajar fikih Syafi'i, maka saya memulai mengkajikan fikih dari fikih Syafi'i. Ya. Fikih Syafi'i itu kalau di pesantren Indonesia sih kebanyakan Safinatun Najah gitu ya. Nah, saya menggunakan matan yang dikarang oleh orang Arab. Matan mungkin paling kenal di mazhab Syafi'i, namanya matan Abi Suja. Itu disarah oleh Fathul Qaribul Mujib, disarah oleh Kifayatul Akhyar, disarah oleh Al-Iqna fi Halli Al-Fadhil Abi Suja dan seterusnya. Itu saya ajarkan dan bahasanya sangat mudah. Cuma kalau nggak bisa susah juga gitu ya. Tapi insya Allah mudah gitu ya. Nah ini mungkin jadi terakhir, kita ini dalam Islam berbeda tidak apa-apa. Yang penting berangkat dari dalil. Gitu. Karena sebab perbedaan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang seseorang hadis tidak sampai ke dia. Ya tentu dia akan berfatwa berbeda dengan hadis. Atau hadis sampai ke dia, tapi menurut dia hadis ini tidak sahih. Hadis ini sahih menurut dia, tapi tidak menunjukkan seperti yang dia tunjukkan itu. Makanya perbedaan sama, seperti berpendapat, bolehkah, sampaikah mengirim
pahala kepada almarhum, kepada mayit itu dalilnya sama, Pak. Dalam surah An-Najm Allah berfirman wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak tidak memiliki kecuali apa yang dia upayakan. Lalu ada hadis idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Nah, kalau Bapak pakai dalil ini menurut Bapak nyampe enggak ngirim pahala itu? Ya sampai Ustaz, Madzhab Syafi'i sampai yang kedua. Orang yang mengatakan enggak nyampe berdasarkan ayat itu. Kan dia tidak bisa memiliki kecuali yang dilakukan. Lah dia sudah mati kok ya enggak bisa melakukan. Maka enggak nyampe. Nah, orang yang mengatakan sampai, ya benar. Kalau orang itu tidak memiliki kecuali yang dia upayakan. Nah, tapi kalau orang lain ngasih. Nah gitu. HP ini milik siapa? Milik Ustadz Imam. Ustadz Imam beli. Betul, usaha saya. Tapi kalau ada orang lain ngasih saya HP, jadi milik saya enggak? Milik, iya boleh juga. Kalau dikirimi kan ya nyampe. Itu yang berpendapat sampai dengan dalil yang sama. Nah, oleh karenanya silahkan sih dalam berfikih itu, yang penting ada dalilnya. Jangan pakai dalil pokoknya. Ada nggak dalil yang saya sebutkan tadi dalil pokoknya? Pokoknya kalau orang Jawa bilang. Nggak ada. Semuanya Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaulus Sahabi, Al-Maslahatul Mursalah, Syara'u. Jadi nggak ada dalil pokoknya itu. Berarti kita dituntut untuk terus belajar. Ini saja bukan kajiannya, ya. Kayaknya terpaksa agak panjang dikit. Ini sudah saya ringkes Pak sebetulnya ya. Sudah saya ringkes dari apa yang saya pelajari. Dari apa yang saya belajar lebih dari 4 mazhab. Saya merasakan bahwa kebenaran makna ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, contoh Pak. Di mazhab Syafi'i itu kalau nyentuh perempuan sudah wudu batal enggak? Batal. Kamu pengen megang ini di mana saja enggak? Bingung enggak kalau kamu tawaf? Tawaf sering kesenggol perempuan asing enggak, Pak? Orang kita sekarang bukan kesenggol, nyenggol Pak orang kita sekarang. Betul ya, saya itu pas haji itu saya jadi gak enak karena orang tahu saya orang Indonesia Pak. Jadi saya waktu tawaf ifadah itu di samping saya orang Mesir Pak. Gede tinggi, saya sekele. Ada jamaah haji Indonesia ini ibu-ibu, tapi masih muda-muda memang, masih gesit gitu. Membentuk barisan apa kayak orang Turki gitu, meronjol barisan gitu. Orang Mesir ini berkomentar secara bahasa Arab. Ma baru haula'il asaqir ya fa'alu mislahan. Law fa'alnahu misla haula'i la dassasnahum. Mana ini kecil-kecil tak tahu diri ini ya, meronjol main ini bahasa kita ini saja. Kalau kami melakukan main itu terinjak kamu ini. Ya benar banget tinggi kamu ya. Saya malu kan, saya ngomong dengan mahlan suaya saya. Haula'i ma yarifun. Saya bilang ya mereka bukan nggak ngerti fikih lah, saya bilang jangan kamu hubungi orang Indonesia kayak gitu semua. Dia bilang, ya, bapak, nggak apa-apa. Nah makanya di Bahsul Masail NU kalau saya tidak salah, saat tawaf itu orang NU disuruh pindah mazhab. Pendapat yang mengatakan nyenggol perempuan tidak batal. Nah kalau batal kira-kira Pak baru melangkah 10 meter tawaf kesenggol, wudu lagi. Terus nanti mulai lagi kesenggol lagi, wudu lagi. Nah, kira-kira selesai nggak itu tawafnya? Gak selesai. Makanya para ulama di Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail boleh lid darurah pindah mazhab. Gitu ya.
makna. Walaupun hadis ikhtilafu rahmati umatun itu memang tukul lima bisanadihi. Memang dibicarakan sanadnya, ini hadis dhaif, ya ta'arud ma'al Quran dan seterusnya. Karena tidak semuanya maknanya tidak salah dalam bentuk-bentuk tertentu. Nanti juga seperti yang baru saya ceritakan tentang nafkah dan seterusnya itu, kata orang Saudi, cuma Syafi'i aja lah yang mentah gitu ya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit yang sampaikan benar menjadi gambaran bahwa yang terpenting kita beribadah itu harus ada dalilnya. Makanya ada ulama mengatakan begini, idza lam yablughil mar'u darajatan nadhri fil adillah falyattabi madhhaban min madhahibil fiqh wa yas'a daiman litta'arruf ala adillatil fiqh atau kama qala. Kalau seseorang belum bisa langsung mengkaji dalil sendiri karena perangkatnya tidak punya, bahasa Arab tidak ngerti, nahwu tenyaho, balaghah jauh dari mengerti, hadis tidak hafal dan seterusnya, ayat Quran pun tidak ngerti, hendaklah mengikuti salah satu dari mazhab fikih para a'immah karena mereka ngerti. Maka saya tatkala ada orang yang mau langsung ke Quran Sunnah tapi nggak ngerti bahasa Arab, saya bilang begini, saya lebih tenang mengikuti mazhab Syafi'i, seorang ulama yang hafal Quran umur 7 tahun, hafal banyak hadis, ngerti syair Arab, ngerti benar bahasa Arab. Saya akan lebih tenang mengikuti orang seperti dia ketimbang mengikuti orang seperti kamu yang akan memahami Quran hadis tapi bahasa Arab pun tidak mengerti. Bagaimana dengan ulama dan kiai yang baca terjemahan, Ustaz? Kami orang-orang yang menterjemah ini itu ada loss makna itu, setiap penerjemahan dari Arab ke Indonesia itu tidak kurang dari 25%. Makanya Al-Quran, terjemahan makna Quran itu mengalami revisi. Bukan Quran direvisi, nggak ada Quran direvisi. Tapi terjemahan makna Al-Quran. Ini saja.